Halo, perkenalkan namaku Fandi. Usiaku kini 27 tahun. Aku mempunyai tinggi badan 69 cm. Serta berstatus masih lajang. Dan, ini adalah kisahku. Dulu, kalau ada yang tanya apa cita-citaku, yang pasti, aku akan menjawab dengan mantap bahwa aku ingin bekerja di bidang manajemen, sesuai dengan jurusan kuliahku. Masa kuliah adalah masa yang penuh harapan. Di situ aku belajar dengan tekun, ikut organisasi, dan membangun mimpi-mimpi besar tentang masa depan. Kala itu aku yakin, setelah lulus nanti aku akan bekerja di perusahaan besar, mengenakan jas rapi, dan menghadiri rapat-rapat penting. Namun, kenyataan kadang berjalan tak sesuai rencana. Selepas lulus, dunia kerja tak semudah yang kubayangkan. Persaingan begitu ketat, dan pandemi yang melanda beberapa tahun lalu membuat banyak perusahaan berhenti merekrut. Aku pun mencoba bertahan dengan pekerjaan paruh waktu, berharap situasi akan membaik. Tapi harapan itu tak kunjung datang, dan kebutuhan hidup semakin menumpuk. Akhirnya, aku memutuskan untuk menjadi kurir galon air. Bukan pekerjaan yang kubayangkan akan kulakukan setelah 4 tahun kuliah di bidang manajemen, tapi setidaknya pekerjaan ini memberikan penghasilan yang cukup untuk menyambung hidup. Aku bangun pagi-pagi, menyiapkan truk kecilku, dan berkeliling kota mengantarkan galon ke berbagai rumah dan kantor. Berat, tentu saja, galon-galon besar itu tak pernah ringan, apalagi di tengah cuaca yang terik. Tapi aku menemukan kepuasan tersendiri saat melihat senyum pelanggan yang berterima kasih setelah air sampai di rumah mereka. Setiap hari, aku bertemu orang-orang dengan cerita mereka masing-masing. Ada yang hanya berbicara sekadarnya, ada pula yang senang berbagi cerita hidup mereka denganku. Dari pekerjaan ini, aku belajar bahwa hidup bukan sekadar tentang pekerjaan yang bergengsi, melainkan bagaimana kita mampu menjalani hari-hari dengan tangguh dan bersyukur. Hari itu cuaca panas terik ketika aku sedang menyelesaikan pengiriman terakhirku. Peluh sudah membasahi kaos abu-abuku, membuatnya melekat erat di punggung. Aku menghampiri rumah mewah di sudut jalan yang terlihat berbeda dari rumah-rumah lainnya. Plakat kecil bertuliskan, "Indah," terpasang di samping pintu gerbang. Aku memencet bel dan menunggu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan dan seorang wanita berusia sekitar 31 tahun muncul. Dia mengenakan daster batik pendek selutut yang terlihat santai namun tetap elegan. Senyumnya manis, dan rambut hitam panjangnya tergerai rapi. "Mas Fandi ya?" sapanya dengan nada ceria, suaranya sehangat senyumnya. "Iya, Mbak Indah. Ini galon pesanannya," jawabku sambil mengangkat galon dari troli. "Oh, terima kasih. Letakkan saja di dapur." "Iya." Saya tunjukkan jalannya, katanya sambil membuka pintu lebih lebar. Aku mengikutinya, aroma ruangan yang segar dan harum melati menyambutku. Rumah ini bersih dan penuh dekorasi artistik, dari lukisan-lukisan abstrak hingga tanaman hias yang menghiasi sudut-sudutnya. Saat aku meletakkan galon di tempat yang ditunjuk, terdengar bunyi dentingan keras dari ruang tamu. Indah buru-buru melangkah ke arah suara itu. Penasaran, aku berdiri di pintu dapur, melihat kejadian yang tak terduga. Sebuah rak penuh buku di ruang tamu tiba-tiba roboh, menjatuhkan beberapa barang. Indah tampak terkejut, wajahnya pucat. Tanpa berpikir panjang, aku segera mendekat dan membantunya merapikan tumpukan buku yang berserakan. Mata kami bertemu sejenak, ada kelegaan dalam tatapannya yang perlahan berubah menjadi senyum kecil. "Maaf, jadi repot begini, Mas Fandi. Terima kasih sudah membantu," katanya. "Ah, nggak apa-apa Mbak. Kapan lagi dapat pengalaman kerja sekalian jadi asisten mendadak?" Candaku ringan, berusaha mencairkan suasana. Indah tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti melodi yang menyenangkan. Saat kami selesai merapikan buku, Indah menatap galon yang baru saja kupasang di dapur. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada sedikit canggung,
Mas Fandi, saya selalu kesulitan memasang galon ke dispenser. Beratnya nggak main-main, apalagi kadang airnya suka tumpah kemana-mana. Jadi, bisa bantu pasang, nggak? Aku tertawa kecil, lalu mengangguk. Oh, tentu saja, Mbak. Pekerjaan yang ini sih memang spesialisasiku. Aku mengangkat galon dengan hati-hati dan memposisikannya tepat di atas dispenser sebelum membaliknya. Seperti biasa, tantangannya adalah menahan air agar tidak tumpah. Meski aku sudah berusaha hati-hati, beberapa tetes air tetap jatuh ke lantai. Awas, Mas, lantainya jadi licin, kata Indah cepat sambil mengambil kain lap untuk mengelap tumpahan. Tangannya menyentuh tanganku saat kami berdua berusaha mengeringkan lantai. Sentuhan itu membuat suasana menjadi canggung sejenak. Kami saling menatap, lalu sama-sama tersenyum malu. Maaf, saya malah bikin Mas repot, ujarnya, menurunkan pandangan. Nggak apa-apa, Mbak, ini kan memang sudah bagian dari jasa tambahan kurir galon serabutan, balasku sambil bercanda. Indah tertawa kecil, matanya berbinar. Kalau begitu, mungkin saya harus kasih tip ekstra buat kurir yang bisa segala ini. Tipnya nanti saja, Mbak, waktu saya mampir lagi, jawabku sambil mengedipkan mata. Candaan itu membuat tawa Indah makin lepas, seperti angin segar di hari yang panas itu. Setelah lantai bersih dan galon terpasang sempurna, Indah menuang segelas air dingin dan menyerahkannya padaku. Ini, Mas Fandi, minum dulu. Kamu sudah kerja keras hari ini, katanya dengan senyum manis. Aku menerima gelas itu, meneguknya perlahan sambil menikmati kesegaran air dingin yang mengalir di tenggorokan. Namun, setelah beberapa saat, senyumnya memudar dan pandangannya berubah sayu. Mas Fandi, pernah nggak merasa sendirian, walaupun di sekeliling ada banyak orang? Tanyanya tiba-tiba, suaranya pelan namun terdengar jelas di ruangan itu. Aku terdiam sejenak, mencerna pertanyaannya. Kadang-kadang, Mbak, tapi biasanya aku coba sibukkan diri biar nggak terlalu terasa. Indah mengangguk pelan, seolah mendengarkan lebih untuk dirinya sendiri daripada jawabanku. Aku juga pernah coba begitu, sibukkan diri, tapi tetap saja, perasaan itu nggak hilang. Sejak suamiku pergi entah kemana 3 tahun lalu, aku selalu merasa ada yang kosong di rumah ini. Awalnya aku pikir dia hanya pergi sebentar, tapi nyatanya dia nggak pernah kembali. Meninggalkan aku dengan semua kenangan dan tanda tanya. Aku menatap Indah dengan penuh simpati. Wajahnya yang tadinya ceria kini terlihat rapuh. Maaf, Mbak, aku nggak tahu kalau. Nggak apa-apa, Mas. Justru kadang aku merasa lega bisa bercerita ke seseorang, apalagi sama orang seperti Mas Fandi yang kelihatannya sabar dan bisa mendengarkan. Potongnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Selama ini aku cuma sibuk kerja, ketemu teman-teman, tapi tetap saja, malam-malam itu terasa sunyi. Aku mengangguk, merasa ada beban di dadaku mendengar ceritanya. Mbak Indah, kadang kesendirian memang susah dihadapi, tapi aku yakin, dengan waktu dan orang-orang yang baik di sekitar, rasanya bisa sedikit demi sedikit berkurang. Indah memandangku dengan tatapan hangat, seolah baru saja menerima sesuatu yang ia butuhkan. Terima kasih, Mas Fandi. Jarang ada orang yang bisa mengerti seperti ini. Mungkin ini alasan kenapa aku merasa lebih baik ketika ada kamu di sini. Aku hanya tersenyum kecil, merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami. Di momen itu, aku menyadari bahwa kunjunganku bukan hanya sekadar mengantar galon, tapi mungkin juga menjadi teman yang membantunya melewati rasa kesepian itu, meski hanya untuk sejenak. Dengan hati yang lebih hangat, aku pamit dan melangkah keluar, siap kembali lagi kapanpun dia butuh.